Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi hadana ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana anugerah limpahan nikmat Allah itu tiada pernah berhenti. Allah tidak pernah bosan menganugerahkan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Oleh karena itu, ibu bapak, mari juga kita tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Semoga dengan kita bersyukur, Allah ridho dan Allah berkenan menambah nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita semuanya. Salawat beriring salam tetaplah tercurah kepada uswah hasanah kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa ittiba kepadanya dengan harapan kita bisa menjadi bagian dari umatnya, yang dengan begitu ibu bapak kita memiliki harapan kelak bisa bersama-sama dengan beliau, kelak di akhirat kita mendapat syafaat pertolongan dari Allah melalui beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ingkang dipun rahmati Allah, pripun sami sehat nggih? Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang kadang kita tidak merasa itu berharga, tapi sebenarnya nikmat yang paling berharga setelah iman itu adalah sehat, Bu. Apapun yang kita miliki itu tidak akan bisa kita nikmati selama kita tidak sehat. Oleh karena itu, monggo niki kesehatan itu kita syukuri dengan cara kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, mungkin di flyer yang beredar, di flyer yang beredar itu kan tema kajian pagi hari ini adalah mengapa doa kita belum terkabul. Nah, sing ningali flyer ya Pak Bu nggih. Cuma sayange gambare niku kula pas ngetok golok. Nggih, kebetulan di profil saya, di profil WA saya itu sebenarnya itu profil karena hari-hari ini saya keliling Pak kemana-mana itu untuk memberikan pelatihan juleha, termasuk setelah ini nanti saya harus lari ke Tangerang untuk memberikan itu. Nah makanya ketika Ahad pagi temanya itu mengapa doaku belum terkabul, belum dikabulkan, tapi fotone juleha. Pun ngoten napa-napa. Ibu bapak, di dalam hidup ini sebagai wujud cintanya Allah kepada kita, kita ini akan diberi ujian oleh Allah. Kita akan diberi masalah Pak di dalam hidup ini, entah itu masalahnya kecil atau besar, itu pasti akan diberi masalah. Dan nuwun sewu, kalau kita diberi problem, diberi ujian sama Allah, itu wujudnya Allah perhatian Pak sama kita. Yang repot itu ketika kita tidak diuji Pak. Mungkin nun sewu, ada orang tidak sholat, ada orang bergelimang maksiat, kemudian dia dosanya berlimpah, tapi rezekinya lancar semuanya. Ini malah bahaya Pak.
Ini namanya istijrat. Istijrat itu dilulu, dilulu, gak nate sholat, tukang maksiat, rezeki tidak terhambat. Kadang-kadang awak aja mikir, penamen ya wong iki ora nate sholat kok rezekine lancar. Lah kene sing sholat bendina kok rezekine. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah sudah menyatakan ya, sudah menyatakannya tentang walanabluwanakum bisyai'in walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wal naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi nyata, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit rasa takut. Mungkin keterkeraguan, takutan itu memang nun sewu Bu Pak. Nek jenengan misalnya duwe rasa wedi, misalnya mboten udan tau beres, angin gluduk, jenengan nek rasa kuatir enggak? Gadah nggih? Nek jenengan ngoten niku terus jenengan napa sing jenengan lakoni? Mesti eling nang Gusti Allah to nggih. Jadi artinya ketika kita diberi rasa takut, Pak, itu artinya Allah menginginkan kita dan eling. Sebut nama Allah. Makanya ujian itu bisa berupa rasa takut, kemudian nanti sedikit kelaparan. Yang saat ini betul enten ya mau kelaparan. Wong makan siang mon saat ini gratis ya Pak Bu. Ini kemauan mungkin nek lawe kok ora cocok dibuat. Jadi wong kelaparan betul ya. Terus kemudian ada kekurangan harta itu Bapak. Pernah Bu kekurangan harta? Pernah. Ini nopo diutang. Kemudian kekurangan jiwa, artinya ada saat-saat tertentu kita itu jiwanya itu lemah. Nah, kemudian kekurangan buah-buahan. Nah, kita diuji hal-hal seperti itu, Ibu Bapak, Yun Sewu, tidak lain itu Allah berharap iling, mendekatlah, mendekatlah. Artinya Allah perhatian kepada kita, Ibu Bapak, Yun Sewu. Kemudian Rasulullah dikatakan wabasyiris sofirin, berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Ketika diberi ujian, mereka bersabar. Bersabarnya bagaimana? Idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ditimpakan musibah kepadanya, diberikan ujian kepadanya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kok mati Pak? Boten Bu Pak, maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kita mengakui sesungguhnya kita ini milik Allah, ya, dan kita akan kembali kepada Allah. Masalah saya dalam hidup saya itu adalah juga nanti Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Artosipun ngoten Pak Bu nggih. Milane nek jenengan itu diuji dengan tadi hal-hal tadi, ada rasa takut, ada kelaparan, kekurangan harta. Segeralah kembali untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu Bapak, ngeten. Setiap hari usia bertambah. Masalah juga bertambah. Ini kalau ilmu kita tidak bertambah, Pak Bu, itu nanti yang tambah stresnya. Maka sebenarnya kalau kita ini ingin menyelesaikan masalah bukan dihilangkan, Pak. Masalah itu ada. Setiap hari usia bertambah, masalah itu juga akan bertambah. Bukan kok kita menghindari masalah, bukan. Tapi bagaimana kita harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, makanya Nun Sewu, setiap hari usia bertambah, masalah bertambah. Kalau ilmu tidak bertambah, maka yang tambah adalah stresnya. Bukti ini nopo? Titik-titik nesu, gampang nesu. Itu artinya masalahnya itu lebih besar daripada ilmunya.
atas nesu Bu. Sing dinosoni sinten biasane? Bapak lah ngopo dinesoni? Kandhanane angel. Nek pun dinesoni terus kandhane manut. Artinya ngeten Bu, ketika kita itu terus nopo ngetokne marah dulu, itu berarti kita itu kurang strategi. Kita itu ilmunya kalah sama masalahnya. Milane kayak ngaji itu iki sing sregep Bu nggih. Rutin iki pokoke rutin ngaji itu harus nggih. Ngeten Ibu Bapak. Ketika kita punya masalah dalam hidup ini dan kita perlu punya masalah dalam hidup ini, jangan khawatir. Kenapa? Karena ketika Allah berikan masalah, Allah juga yang akan bisa memberikan solusi. Milane sak gede-gede ini masalah, Ibu Bapak, jangan tinggalkan Allah. Segeralah kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera ingat Allah, sebut asma Allah, kemudian minta sama Allah. Betul, sebesar apa masalah kita, sebesar apa problem kita dalam hidup ini, minta sama Allah. Nah ini sing repot ngeten Bapak, Ibu. Saya beberapa kali ada orang itu datang ke rumah, Pak. Datang ke rumah. Niku ngeten, Pak Ustaz, kula nyuwun didongakne. Niki kula nggak ada masalah. Ini kula nyuwun didongakne mugi enggal diluwari saking masalah kula. Nah terus kula nggih takon ngeten, lah ngopo jenengan kok mboten langsung matur kali Gusti Allah? Kok dadak lewat kula? Padahal Ibu Bapak, ngeten tenggane Al-Qur'an itu Allah juga sudah berfirman ngeten, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya aku itu amat sangat dekat. Allah itu amat sangat dekat dengan hambanya. Dengan kita itu amat sangat dekat. Uji budak watada idza da'an. Mintalah, berdoalah, aku mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa. Loh ini kan Allah wis ngajang gitu ya. Aku itu dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa. Maka di ayat lain Allah juga memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaan kamu. Lho nek Allah pun ngajani ngoten niku lapo jenengan kok orang dan matur piyambak sama Allah. Dan niki ngeten Bu, ternyata nuwun sewu. Kula niku nggih pun matur ya Ustaz. Kula niki nggih pun nyuwun ke Gusti Allah niku. Tapi kok randang dikabul-kabulke. Milane kula nyuwun kula jenengan. Kayak repot aja Pak nggih. Napa terus nek sing donga kula terus itu dikabulke ra dereng tentu ta nggih. Nggih. Ngeten Ibu Bapak. Allah itu dekat. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah berjanji mengabulkan doa kita. Tapi maaf. Kenapa doa kita belum terkabul? Mungkin ada hal-hal yang menghalangi doa kita sehingga doa kita tidak sampai. Nah, inilah Ibu Bapak mungkin yang kita perlu ketahui. Monggo, silakan berdoa, silakan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Tapi jangan dihalangi antara kita dengan Allah. Ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah ketika kita lalai, hati yang lalai. Lalai niku abe, napa niku? Kadang-kadang awake dhewe iki gak patek gatek nih. Nek sholat niku eling Gusti Allah Pak Bu nggih. Tapi nek teng kantor eling Gusti Allah mboten. Nek teng pasar eling Gusti Allah mboten. Nah, artinya ngeten Ibu Bapak. Mari hati kita ini senantiasa terpaut dengan Allah. Dimanapun, ya, dimanapun kita ini jangan berlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah pirsa Bu. Ini yang terjadi maaf. Dia sholat Pak. Dia ibadah. Tapi dia juga di saat-saat tertentu dia itu seakan-akan tidak dilihat oleh Allah. Dia merasa tidak dilihat oleh Allah sehingga apa? Dia mendolimi yang lain. Dia mengambil hak orang lain. Dia mungkin berbuat curang. Ini artinya apa? Ini hatinya lalai, Bapak. Ketika sholat dia ingat Allah.
di luar sholat, di kantor, di pasar, di tempat kerja, kadang-kadang masih ngambil yang bukan haknya. Itu artinya di saat itu kita itu sedang lalai. Hati kita ini tidak khusyuk, tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun monggo, nggih, Ibu Bapak nggih. Jadi selaraskan Mak. Kita itu ingat terhubung dengan Allah itu tidak pada ibadah mahdhah saja, tapi di dalam apapun aktivitas kita itu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pindah ya. Adakah di antara kita hati kita lalai? Itu bisa menjadi salah satu penghambat atau sekat antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun mangke dikoreksi piyambak Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, apa yang menghalangi doa kita ini tidak sampai atau kita terhalang doa kita antara kita dengan Allah, itu adalah ketika kita makan atau makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang tidak halal. Yang tidak halal. Bu, Pak, yakin makanan kita halal, Bu? Yakin ya? Insya Allah, Bu ya. Kan kita usaha ya. Yakin, Pak? Oh, itu hasil kerja saya. Uangnya hasil kerja saya. Saya belikan juga, saya belanjakan juga dengan cara yang halal. Jual belinya sah. Terus kemudian saya masak dengan tangan sendiri, insya Allah ini jadi halal. Yakin nggih? Yakin. Tapi nuwun sewu Ibu, bahwa kita perlu prihatin Ibu Pak. Hampir setiap hari kita itu tidak pernah lepas mesti makan daging, terutama ayam. Ibu nggih? Ya Pak nggih. Pertanyaannya, ayam yang kita beli, yakinkah itu halal, Bu? Halal Pak Ustaz, ini pakai uang saya. Nggih, jual belinya halal. Yakinkah sembelihannya halal? Ini Ibu Bapak. Bu, jenengan nek tumbas daging ayam niku teng pinggir jalan kan banyak saat ini nggih. Yang pertama kali jenengan tinggalin apa nih? Regone, Pak. Didelok regone itu mriku terpapan. Lho, lah kok terus siji? Lho kone mau likur, pindah rono. Pernah enggak Ibu memperhatikan lihat lehernya? Itu sudah disembelih apa belum? Pernah lihat itu, Pak? Enggak pernah tahu, Bu? Kok repot mentok Pak, dadak delok. Nah, inilah Ibu Bapak, kita tidak tahu Pak Bu. Bagaimana itu ayam disembelih? Ya. Jangankan kok tidak disembelih Pak. Misalnya ada ayam 100, satu pengusaha potong ayam ya. Dia itu semalam nyembelih 100 misalnya. Kemudian yang 5 itu ternyata hewan mati, ayam yang mati. Kemudian itu ikut di dibubuti di sebagainya, kemudian dicampur. Yang 95 itu adalah hewan hidup, tapi yang 5 hewan mati. Kemudian itu dicampur, Pak. Kita membedakan mana tadi yang hewan mati? Sakit membedakan. Tak bisa. Maka maaf Ibu Bapak, kehalalan konsumsi kita kadang-kadang bukan karena kita sengaja, tapi karena apa? Cara penyembelihan hewan yang kita makan itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Dan inilah Ibu Bapak sekalian. Makanya kehalalan makanan kita itu tidak cuma dari ini dapatnya dari mana, bukan sekedar itu Pak. Nah ini monggo kita adakan kritik sosial Ibu Bapak, terutama ibu-ibu. Saya selalu mengajak monggo nek blonjo ayam terutama ya, karena yang banyak ini ayam itu cobalah dikritisi. Loh Mas, ini belahanmu kok ora sempurna ini, dikritik aja Bu ya. Supaya apa? Nek dia dapat kritik ke depan dia akan perbaiki ya.
Kita pun juga sudah mengadakan Pak Bu ini sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha itu, pelaku-pelaku usaha kita sudah adakan kita sosialisasi pemahaman itu sudah. Tapi kalau dari masyarakat abe, ya mereka balik lagi Pak. Karena apa? Kecurangan di dalam penyembelihan itu luar biasa itu Pak. Nah sekarang ini belum lebih jauh lagi Bu Pak. Untuk mendapatkan daging yang kita konsumsi itu halal Pak Bu, itu ternyata ada kriteria syar'inya Pak. Neng kula sampai ini kok jojok bareng ngono serana sing mangan iwak. Nggih. Syariat sembelih itu hanya ada di agama Islam. Agama yang lain itu tidak ada. Ya. Makanya sembelih itu juga ada kriteria syarat syar'inya Pak Bu. Apa diantaranya? Pertama itu adalah syarat penyembelihnya. Jagalnya ini harus memenuhi syarat. Diantaranya adalah dia mukallaf, kemudian dia muslim atau muslimah, kemudian tidak meninggalkan sholat. Niki angel niki angel. Rata-rata jaga-jaga kita sholat Pak. Maksudnya ini orang menjaga sholat itu loh Pak, orang kok pas jagal sholat, bukan? Ya pas jagal ya sholat. Maksudnya rata-rata jagal-jagal itu sholatnya tidak tertib. Padahal itu menjadi satu persyaratan, ya. Jadi satu persyaratan. Monggo dilihat nanti, ya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi maka menyebabkan daging yang dijual, yang disembelih itu juga tidak halal. Terus lagi balik, terus berakal, terus yang terakhir tidak musyrik. Jagal itu dua syarat ini Pak. Jadi nek kita tuh cari jagal, cari yang ini. Niku syarat jagalnya. Nembi niki mawon kadang-kadang bisa jadi daging yang kita konsumsi itu adalah daging yang tidak halal. Kalau tidak halal Ibu Bapak, itulah yang menjadi sekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa doa saya belum terkabul? Kenapa doa saya belum dikabulkan? Bisa jadi salah satu yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah barang yang tidak halal, yang dikarenakan apa? Dikarenakan daging itu disembelih atau hewan itu disembelih oleh orang yang tidak memenuhi syarat syar'i untuk menyembelih. Niki nun sewu Pak Bu. Niki dilungkaskan itu akal ya. Tolong mungkin bapak-bapak yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholatnya tertib, mungkin boleh Pak Bu ya. Kadang itu diserahke jaga tradisional. Padahal nun sewu Pak Bu, saya menemui jaga-jaga tradisional itu mereka sebelum nun sewu, sebelum nyembelih itu punya ritual Pak Bu. Enten sing sapinya disiram kembang, enten sing dia belum berangkat itu minum dulu Pak, homer, arak, minum. Untuk tata koi, apa sampai tidak anu minum sih? Aku nek ra ngombe ra patak aku Pak ngadepi sapi. Ternyata niku ya wedi getih Pak. Boleh niku jadi dhewe wedi getih. Ben ra wedi napa? Minum. Padahal orang nun sewu, tadi persyaratan pertama jagal itu kan mukallaf ya. Mukallaf itu apa? Bisa membedakan antara yang baik dan benar, bisa baik dan buruk, bisa membedakan antara salah dan benar. Kalau dia minum khamr, itu dia mukallaf betul? Enggak Pak. Kenapa? Oh dia nggak bisa membedakan mana yang salah dan benar kok. Nggak bisa membedakan yang baik dan buruk. Berarti dia bukan mukallaf. Dan ini tidak sah untuk menyembelih. Milane bapak-bapak niku sing rajin salat niku ayo tawani beleh Pak. Sing salate sregep ora wani beleh. Sing pinter beleh ora salat. Wis repotan.
Padahal ini mungkin daging kurban Pak, dibagi sekian banyak orang. Bayangkan, seandainya penyembelihannya tidak sempurna atau penyembelihannya itu batal, penyembelihannya tidak syar'i Pak. Kemudian di maam wong sak RT Pak. Dungan wong sak RT itu terhalang. Seorang repot malih to nggih. Nggih, itu baru syarat penyembelihnya Pak. Belum nanti ada syarat alat penyembelihan. Nih. Terus kemudian nanti syarat menyembelihnya enten malih. Nah pun mungkin ini tentu ada pelatihan sudah mungkin panjang lebarnya. Panjang lebarnya. Nah, ini pulau skill kemauan lah, skill kemauan. Dan yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam penyembelihan itu tidak boleh ada penyiksaan. Selama ini banyak sekali orang nyembelih itu sambil menyiksa. Contoh, hewan disembelih, bener, belum mati tapi kakinya sudah digereti. Enten Pak, enten. Itu menyiksa itu apa? Tidak boleh. Makanya ulama itu ada yang memfatwakan kalau hewan ini disembelih kemudian kakinya digereti, maka yang dipotong ini, yang digereti ini ke sana itu haram dimakan. Jadi kakinya haram dimakan. Padahal itu sih rebutan lagi. Aku kikile siji yo. Oh, aku siji. Padahal ketika digereti Pak, belum mati tapi digereti, itu haram. Dan itu penyiksaan. Niki nek sapi ya. Kenapa sih tidak digereti? Itu menurut pandangan mereka itu bendang mati. Padahal tidak Bapak Ibu. Itu justru menghalangi segera mati. Kenapa? Karena nanti aliran darah itu tidak semakin keluar dengan deras, tapi semakin terhambat. Akhirnya saya suwe mati nih. Kok kesuwen mati nih? Akhirnya nopo gulune di tugel. Ini udah itu tidak halal Pak Bu. Ya, padahal bertahun ngoten niku nggih. Bertahun ngoten niku. Milane nun sewu Pak Bu, ini kembali lagi kepada tema terkait dengan doa ya, terkait dengan doa. Bisa jadi karena hal-hal yang kita tidak tahu. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu makanan yang haram. Nun sewu itu kalau sapi Pak Bu. Kalau ayam bagaimana?